hal yang kedua adalah kita tidak boleh mengabaikan hal-hal lain. Kita tidak boleh mengabaikan hal-hal yang mungkin dianggap kurang utama. Kalau itu adalah perintah Tuhan, kalau itu adalah bagian dari firman Tuhan, kita tidak boleh mengabaikan. Coba kita lihat di dalam, kembali, Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, adas manis dan jintan. Min, adas manis, ini TB1 sedikit beda ya. Ini TB2 dia bilang min. Min itu ya tanaman min. Min, adas manis dan jintan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Jadi saking telitinya mereka pada waktu itu, mereka kasih persepuluhan. Mereka masyarakat agraris waktu itu. Mereka menanam gandum. Kalau gandum mereka selesai, mereka akan kasih 1/10. Mereka punya domba. Kalau domba mereka gimana-gimana, mereka kasih 1/10. Tapi ada sebagian yang begini, tidak cukup kita kasih atas gandum kita di ladang, mungkin ada sedikit kebun kecil di depan rumahnya di mana dia menanam barang-barang ini. Min, adas manis, jintan, oke. Jangan tanya saya ini apa, ini barang dapur ya, mesti tanya ibu-ibu. Ini adalah tumbuhan-tumbuhan kecil begitu. Ya. Dan mereka 1/10-nya pun dikasih barang-barang itu. Tetapi sebenarnya saudara, yang Tuhan kritik itu bukan mereka kasih persepuluhannya. Kalau Anda perhatikan di sini, Tuhan tidak bilang, salah, kamu salah kasih persepuluhan min. Tuhan gak suka min. Bukan. Atau Tuhan gak suka jintan, mestinya kamu kasih gandum aja. Bukan. Bukan itu yang Tuhan permasalahkan. Yang Tuhan permasalahkan adalah mereka mengabaikan yang lebih penting sebenarnya. Tuhan tidak mengkritik mereka memberikan persepuluhan. Oleh karena itu, makanya di akhir ayat ini dikatakan apa? Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Tanpa mengabaikan yang lainnya. Jadi kalau yang pertama tadi sudah kita bahas, kita harus memperhatikan dan melakukan hal-hal yang penting di dalam hukum. Hal-hal yang terutama di dalam firman Tuhan. Maka hal kedua tidak boleh kita hilangkan juga. Janganlah kita mengabaikan hal-hal yang mungkin dianggap bukan paling utama. Hal-hal yang dianggap ini bukan untuk keselamatan. Kadang-kadang ada orang Kristen punya suatu konsep begini. Ini menyangkut keselamatan saya nggak? Nah, ya kalau nggak berpengaruh ke keselamatan saya, masa bodoh lah. Loh, kita tidak punya hak untuk berlaku seperti itu. Kita tidak bisa tebang pilih firman Tuhan. Tuhan, saya mau lakukan firman-Mu yang ini saya kurang mau Tuhan. Kalau itu adalah bagian dari firman Tuhan, apapun itu, maka kita harus melakukannya sebenarnya. Jangan mengabaikan. Tuhan tidak membenarkan orang yang gagal melakukan hal-hal yang mereka anggap kecil. Mereka anggap kecil ya, belum tentu Tuhan anggap kecil. Mungkin mereka anggap kecil. Ada orang yang menganggap, ini kurang penting, ini nggak begitu pengaruh dan lain sebagainya. Ini kan bukan masalah, yang poin yang satu ini bukan masalah keselamatan dan lain sebagainya. Oke, memang tidak semua doktrin berhubungan langsung dengan keselamatan. Tapi kalau itu adalah firman Tuhan, maka kita tidak punya kebebasan untuk mengabaikannya.